semuanya, perkenalkan nama saya Erika Agatha Suryano dari jurusan Desain Interior Binusian 2023. Untuk alasan memilih judul artikel ilmiah ini karena Indonesia merupakan penghasil kelapa terbesar di dunia dan juga manusia sangat memerlukan kelapa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi banyak limbah dari tempurung kelapa itu yang tidak digunakan sehingga menjadi sampah. Nah, oleh karena itu saya memilih judul artikel ilmiah ini yaitu memanfaatkan limbah tempurung kelapa sebagai elemen interior yaitu keramik. Nah, kenapa keramik? Karena keramik tidak hanya digunakan sebagai lantai, tapi juga bisa digunakan sebagai elemen estetis pada dinding dan ceiling. Nah, untuk elemen estetis sendiri adalah elemen untuk keindahan dalam ruangan. Nah, untuk rumusan masalah dalam artikel ilmiah yang saya angkat adalah kelebihan dan kekurangan dari tempurung kelapa ini sendiri sebagai elemen interior. Lantai atau keramik gitu. Dan juga cara pembuatan elemen interior keramik itu. Nah, untuk tujuan penelitian sendiri yaitu untuk meningkatkan nilai guna dari limbah tempurung kelapa dan juga mengetahui cara proses pembuatan dari elemen interior keramik. Nah, untuk manfaatnya yaitu untuk meningkatkan kreativitas dan juga menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu juga memanfaatkan limbah tempurung kelapa, juga menjadikan limbah tempurung kelapa menjadi lebih berguna. Nah, untuk kelebihan dari tempurung kelapa itu sendiri yaitu kuat, tahan terhadap air, tahan terhadap rayap, beratnya ringan, juga terbuat dari material alam sehingga dapat didaur ulang. Nah, untuk kekurangannya yaitu susah dibentuk karena sifat dari tempurung kelapa yang keras dan juga jika tidak dirawat dengan baik, maka akan mudah rusak. Nah, untuk bahan dari pembuatan elemen interior keramik ini adalah yang pertama yang pasti ada tempurung kelapa dan juga ada papan kayu yang kurang dari 3 mili dan plywood yang lebih besar dari 3 mili atau bisa yang 3 mili juga. Lalu yang keempat yaitu ada lem kayu dan yang terakhir adalah serbuk tempurung kelapa. Nah, untuk cara pembuatan dari limbah tempurung kelapa ini sendiri, yang pertama menyiapkan alas dari keramik yaitu papan kayu dan plywood. Papan kayu kurang dari 3 mili dan juga plywood yang lebih besar dari 3 mili atau bisa ukuran 3 mili. Papan kayu dan plywood itu dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Kedua yaitu tempurung kayu dijemur di bawah sinar matahari dan setelah itu jika sudah kering maka dihaluskan dengan gerinda atau jika mau juga tidak apa-apa untuk tidak dihaluskan. Yang ketiga, balok kelapa dipotong dengan ukuran 3 cm x 3 cm dengan bentuk persegi. Lalu yang terakhir, tempurung kelapa yang sudah dipotong dengan ukuran 3 cm x 3 cm tadi direkatkan pada papan kayu dan plywood tadi menggunakan lem kayu agar lebih rekat dan tidak mudah lepas. Dan untuk pengaplikasian keramik tempurung kelapa ini sendiri, yang pertama yaitu kalian perlu untuk membersihkan dindingnya menggunakan lap basah. Lalu yang kedua, setelah kering kalian bisa menempelkan keramik yang sudah tempurung kelapa yang sudah ditempel pada papan kayu dan plywood tadi itu dilem menggunakan lem silikon pada dinding. Setelah penempelan keramik tempurung kelapa menggunakan silikon pada dinding sudah kering, maka bisa dipasang nut pada sekitaran keramik.
Kesimpulan dari artikel ilmiah ini adalah penggunaan limbah tempurung kelapa dapat meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan. Limbah tempurung kelapa yang dulunya hanya digunakan sebagai arang, sekarang dapat digunakan menjadi keramik. Keramik yang tidak hanya digunakan untuk lantai, tetapi juga dapat digunakan sebagai elemen estetis pada dinding dan seling. Selain itu, bentuk-bentuk dari limbah tempurung kelapa itu sendiri tidak hanya bisa dibentuk dalam bentuk kotak-kotak saja, tapi juga bisa dibentuk dengan bentuk-bentuk yang lain seperti segitiga dan lingkaran. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan saya ucapkan terima kasih.